Bismillahirrahmanirrahim. Di awal ini kita akan belajar ya mengenai tiga jenis istilah di dalam bahasa Arab yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama yang disebut al-harfu atau huruf, kemudian yang kedua adalah al-kalam atau al-kalimah, kemudian yang ketiga adalah al-jumlah ya atau al-jumlatul mufidah ya. Baik, yang pertama adalah al-harf atau huruf, ya. Huruf ini adalah komponen terkecil dari, eee, pembelajaran kita ya. Di komponen yang terkecil dan dari huruf ini nanti akan tersusun al-kalam atau al-kalimah dan dari beberapa al-kalam atau al-kalimah ini nantinya akan tersusun yang disebut al-jumlah ya, khususnya al-jumlatul mufidah. Baik. Nah, al-harf atau al-huruf ya, yang pertama ini, al-harf atau huruf ya. Yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah ya. Huruf itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya huruf hijaiyah, ada yang namanya huruf ma'ani ya. Huruf hijaiyah ini contohnya alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya ya. Sedangkan huruf ma'ani itu adalah huruf yang mempunyai makna ya, yang akan kita bahas di video yang berikutnya nanti. Yang pertama di sini fokus kita adalah ke huruf hijaiyah terlebih dahulu ya. Contohnya alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Atau di dalam bahasa Indonesia kita juga punya huruf misalnya A, B, C, D, E dan seterusnya. Itu adalah huruf yang kita maksud di sini ya pada awal kali ini. Nah, dari beberapa huruf itu tersusunlah yang disebut dengan al-kalam atau al-kalimah ya. Al-kalam atau al-kalimah itu artinya adalah kata. Ya, dalam bahasa Indonesia kita menyebut kata. Di al-kalimah dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata ya. Kalam atau kalimah adalah susunan dari beberapa huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Jadi dari beberapa huruf hijaiyah ini ya disusun menjadi satu dan dia mempunyai makna, maka itu yang disebut dengan al-kalam atau al-kalimah. Contohnya di sini kolamun ya, kolamun ya, ini artinya adalah pena ya, kolamun. Ini tersusun dari tiga huruf hijaiyah ya, yakni adalah qaf, lam dan mim ya, dijadikan satu kolamun. Maka dia, mempunyai makna ya, susunan dari beberapa huruf hijaiyah, dari 3 huruf hijaiyah dan mempunyai makna. Maka ini yang disebut dengan al-kalam atau al-kalimah. Baik, berikutnya dari beberapa al-kalam atau al-kalimah ini, jika dia disusun maka menghasilkan yang namanya al-jumlah. Al-jumlah itu artinya adalah kalimat, ya dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah kalimat. Al-jumlah itu artinya kalimat. Al-jumlatul mufidah maksudnya adalah kalimat yang sempurna. Susunan dari beberapa kalimat yang dapat dimengerti akan menjadi jumlah ya. Susunan dari beberapa al-kalimah itu menjadi al-jumlah. Baik, contohnya dhahaba Aliyun ila suqi. Kemudian contoh lagi nasara Muhammadun al-qitta ya. Ini ada beberapa kalimah ya, ada beberapa kalimah. Ada contohnya di sini ada dhahaba, kemudian ada aliyun, ada ila, ada as-suq. Nah, ini dijadikan satu dhahaba aliyun ila suq. Ini yang disebut dengan jumlah atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilahnya adalah kalimat ya. Contoh kalimah kalau dalam bahasa Indonesia contohnya kata ya misalnya yang pertama ibu atau adik misalnya adik. Kemudian ada kata lagi, ada al-kalimah lagi membeli, kemudian ada al-kalimah lagi roti, ya. Itu dijadikan satu disebut jumlah ya. Adik membeli roti, itu yang disebut dengan jumlah atau kalimat istilahnya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Inilah pelajaran yang pertama kita sambung di pelajaran yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.